Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani dari Prodi Ilmu Politik. Saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan tugas agama dari Bapak Abu Bakar yang berjudul Ketakwaan Menurut Ilmu Hadis. Mungkin langsung saja. Jadi secara etimologi, kata takwa merupakan masdar dari kata ittaqa yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala hal yang membahayakan. Sementara pakar berpendapat atau para ahli berpendapat bahwa kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan berjaga-jaga atau melindungi diri dari sesuatu. Kata takwa dengan pengertian ini dipergunakan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Mu'min ayat 45 dan surat At-Tur ayat 27. Dan kata ini berasal dari wako, yaki, wikoyatan, berasal dari susunan huruf wa, kof, dan ya, dan yang dibaca wako, dengan artinya menjaga dan menutupi sesuatu dari bahaya. Penggunaan kata kerja wako dapat dilihat antara lain dalam surat Al-Insan ayat 11, Ad-Dukhan ayat 56, dan At-Tur ayat 28. Dan penggunaan bentuk ittaqo dapat dilihat antara lain dari surat Al-A'raf ayat 96. Dan kata takwa juga sinonim dengan kata khauf dan khosya, yang berarti takut. Bahkan kata ini mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata taat. Kata takwa yang dihubungkan dengan kata taat dan khosya digunakan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nur ayat 52. Dan dalam Al-Quran kata takwa disebut 258 kali dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang bermacam-macam. Kata takwa yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi ditemukan sebanyak 27 kali, yaitu dengan kata ittaqo sebanyak 7 kali. Di antara lainnya ada di surat Al-Baqarah, dan bentuk ittaqo 19 kali ditemukan di surat Al-Maidah, dan ittaqitunna hanya 1 kali dalam surat Al-Ahzab. Dalam bentuk seperti dalam kata-kata di atas, kata takwa pada umumnya memberikan gambaran mengenai keadaan dan sifat serta ganjaran bagi orang-orang bertakwa atau al-muttaqin. Dan selanjutnya, bila kata takwa digunakan berdasarkan kaitannya dengan Allah atau ittaqullah, maka makna takwa adalah melindungi diri dari azabnya dan hukumannya. Hal ini senada dengan pendapat Said Tantawi yang menjelaskan bahwa takwa secara bahasa berarti melindungi dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan menyakiti. Al-Raghib dan Al-Asfani menyebutkan bahwa takwa mempunyai makna dasar memelihara dan menjaga. Dan dari makna dasar inilah takwa mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menjaga sesuatu dari yang menyakitkan dan membahayakan. Yang kedua, menjaga diri dari yang ditakutkan. Yang ketiga, menghalangi antara dua hal. Yang keempat, berlindung dari sesuatu dengan orang yang menghadapi musuh atau orang yang dibenci. Yang kelima, menghadapi sesuatu dan melindungi diri dari bahaya. Yang keenam, untuk mengambil perisai dan menutupi dan menjaga. Dan yang ketujuh, menjaga diri dan menolak hal-hal yang tidak disukai. Yang kedelapan, berhati-hati atau waspada kepada yang menyakitkan. Dan yang kesembilan adalah takut kepada Allah dan merasakan pengawasannya. Jadi Imam Fahri Ad-Din Al-Razi menyebutkan bahwa dalam Al-Quran kata takwa mempunyai makna khosya atau rasa takut, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat pertama. Selain bermakna khosya atau takut, Ar-Razi juga menyebutkan bahwa ada makna lain dari takwa. Yang pertama itu bermakna iman, seperti firman Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhan menyuruh Musa, datangilah kaum yang zalim itu.
yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Dalam surat Asy-Syura ayat 10 sampai 11. Dan selanjutnya dalam tinjauan terminologi terdapat berbagai macam pendapat terkait tentang pengertian takwa. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwal khauf minal jalil wal amal bit tanzil wal ridho bil qalil wal istidad liyaumir rahil. Yang artinya, takwa adalah rasa takut kepada Allah, lalu mengamalkan Al-Quran, qanaah dalam kurung merasa cukup, qanaah dengan yang sedikit, dan bersiap-siap untuk hari kematian. Dan yang kedua, menurut Imam At-Tabari, ad-daini yahduruna minallah azza wa jalla uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu bitasdiqi bima ja'a bihi. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang bertakwa adalah mereka yang berhati-hati dengan balasan Allah bila meninggalkan petunjuk yang telah mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini apa yang diturunkannya. Dan menurut Said Qutb menjelaskan, takwa itu adalah halatu fil qalbi taj'alul qalba yaqdon hassasa syairon billahi fi kulli halatin khaifan mutaharrijan mustahyiyan ayat tali'a alaihillahu fi halatin yakrahuha. Takwa adalah keadaan di dalam hati yang membuat hati menjadi hidup, peka, merasakan kehadiran Allah dalam setiap waktu, dan merasa takut, berat, dan malu dilihat Allah. Jadi dari definisi yang ditemukan di atas, maka takwa sekurang-kurangnya ada 5 unsur, yaitu memiliki rasa takut, beriman, berilmu, konsisten, menjalankan perintah Allah, dan mematuhi larangan-larangannya. Selanjutnya yaitu karakteristik al-muttaqin atau orang-orang bertakwa menurut Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5, qala Allah Ta'ala dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada gaib, yang mendirikan salat dan menafkahi sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Maka mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang beruntung. Jadi ayat yang tadi itu menjelaskan bahwa karakteristik al-muttaqin atau orang-orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, menafkahkan sebagian hartanya, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diwahyukan. Dan yang terakhir, meyakini hari kiamat. Dan saya menemukan lalu di sini menurut Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasanin. Yang artinya bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut, dan bergaulah dengan manusia dan dengan akhlak yang baik. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya yang berjudul ketakwaan dalam ilmu hadis. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.